Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan setiap daripada kita. Saat ini mungkin Anda ada di rumah bersama keluarga ataupun iCare Anda. Saya percaya lewat pujian yang akan kita naikkan bersama-sama dan firman yang akan kita dengar, kita akan dikuatkan karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan,
Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah online Gereja FGF Canberra. Saya percaya setiap daripada kita selalu dilindungi, selalu juga dikuatkan, apalagi dalam menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini. Dan saya juga percaya kasih karunia-Nya tidak pernah lepas daripada kita semua. Masih di bulan Juli, kita mempunyai tema yaitu Wisdom Speak, hikmat yang berbicara. Dan saya percaya selama bulan Juli ini kita bisa belajar lagi kebenaran firman Tuhan dari Rasul Yakobus yang mengajarkan pada kita bagaimana kita bisa memperoleh hikmat yang cuma berasal dari Tuhan Allah kita. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yakobus 3 ayat 11 sampai 12. Dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hari ini, khotbah saya yang akan saya berikan judul Fountain of Life. Fountain diartikan sebagai air mancur. Apakah yang menjadi air mancur di dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Saya akan memberikan ilustrasi, mungkin setiap daripada kita atau semuanya, hampir semua dari kita pernah membuat teh. Nah, dari satu kantong teh, setelah dilakukan percobaan beberapa kali, didapatkan bahwa dari satu kantong teh dapat menghasilkan banyak warna yang berbeda-beda. Ada yang kita bisa lihat, ada yang pekat sekali, hitam sekali, atau juga ada yang cuma biasa-biasa saja, ataupun juga ada yang cuma memudar dan tidak terlalu pekat. Nah, ini adalah contoh yang bagus sekali sebenarnya untuk menggambarkan hati kita. Katakan saya punya banyak kantong teh, tetapi saya tidak tahu warna tehnya sampai saya sebenarnya memasukkan teh tersebut ke dalam secangkir air panas. Nah, air panas di ilustrasi saya hari ini digambarkan seperti situasi yang sulit di dalam hidup kita. Situasi sulit yang sebenarnya akan menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Mari kita baca di Amsal 27 ayat 19. Dikatakan bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya ulang sekali lagi, Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, secangkir air panas adalah pencobaan hidup kita, pergumulan hidup kita, atau situasi yang sulit di sekitar kita. Dan teh ini sebenarnya adalah hati kita. Bagaimana hati kita ketika menghadapi kesulitan, bagaimana hati kita ketika menghadapi suatu pencobaan atau suatu pergumulan. Karena saya percaya situasi sulit apapun kita harus bisa menunjukkan apa yang sebenarnya di dalam hati kita. Di dalam kitab Yakobus 3 ayat 11 yang baru saja kita baca dikatakan bahwa tidak ada sumber mata air tawar yang mengeluarkan air pahit secara bersamaan. Di sini kita bisa belajar bahwa apa yang kita isi, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini ditentukan oleh sumber yang kita punyai. Dan itu juga akan menentukan apa yang keluar dari dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya mengapa kita penting sekali untuk memperhatikan sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan seperti apa yang kita perlukan agar kita juga bisa membangun hidup kita di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu seperti saat ini. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ada hikmat yang berasal dari atas, godly wisdom, ada pun juga hikmat yang berasal dari manusia. Sebagai ilustrasi, kita mempunyai cat yang berwarna hitam dan juga cat yang berwarna putih. Nah, kadangkala di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mulai mencampur adukan hikmat yang berasal dari Tuhan dan juga hikmat yang berasal dari manusia. Dan ketika
ketika putih bercampur dengan hitam akan menjadi abu-abu. Banyak sekali in any area of our life there is a gray area. Banyak sesuatu yang sebenarnya in between antara hitam dengan putih. Tidak hitam, tidak putih, tetapi cuma semu atau abu-abu. Nah, tahu apa yang dilakukan salah atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi yang tetap dilakukan. Nah, banyak sekali daripada kita melakukan perbuatan atau tindakan disertai dengan motivasi yang salah. Contohnya, nggak apa-apa melakukan hal ini, hal itu yang menyakiti hati Tuhan. Kan yang penting, niat dan tujuannya baik. Itu adalah ungkapan orang yang sebenarnya ingin menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya atau mewujudkan niat yang sebenarnya bagi mereka kelihatan baik. Baik itu di dalam urusan agama ataupun duniawi. Mereka biasanya melakukan segala apapun yang mereka butuhkan, tidak peduli bila hal itu ilegal, tidak bermoral, tidak beretika, atau bahkan merugikan orang lain. Banyak orang yang berbohong, tidak masuk kerja karena sakit, atau mungkin supaya bisa merawat keluarganya, tetapi dia sendiri berjalan-jalan di mall. Meskipun itu sebenarnya dia tahu berbohong untuk demi kebaikan, menemani orang tuanya jalan-jalan. Ada juga yang berkata, nggak apa-apa korupsi asal hasilnya digunakan untuk amal. Ada juga yang bilang mencuri sedikit demi sedikit tidak apa-apa karena mungkin kepepet, butuh uang untuk keluarga, dan lain sebagainya. Apa yang salah dengan pandangan manusia seperti ini? Yaitu tidak lain mencampur adukan antara tindakan yang salah di dalam kacamata Tuhan dengan tujuan yang seakan-akan terkesan baik cuma di dalam kacamata manusia. Yuk hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Rasul Yakobus, dari Yakobus 3 ayat 11 sampai 12 yang sudah kita baca. Dikatakan di ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Pertanyaannya sekarang kembali ke kita, sumber apakah yang harus kita punyai di dalam kehidupan kita ini? How do we have the fountain in our life? How do we have the fountain in our life? Nah, poin saya yang pertama adalah guard your heart, jagalah hatimu. Guard your heart, jagalah hatimu. Dikatakan di Amsal 4 ayat 23, versi NIV-nya, dikatakan above all else, guard your heart. Above all else, guard your heart, for everything you do flow from it. Apakah kita semua menyadarinya bahwa segala sesuatu, di atas segala sesuatunya, jagalah hatimu. Masih dalam ayat yang sama, versi The Passion Translation atau dalam singkatnya dikatakan sebagai TPT. So above all, guard the affection of your heart, for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being, for from there flow the wellspring of life. Amin. Dikatakan tadi di Yakobus 3 ayat 11 sampai 12, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, di sini dalam Amsal 4:23 tersebut, Raja Daud memandang begitu pentingnya arti daripada guard your heart, jagalah hatimu. Mengapa? Heart atau hati di dalam bahasa Indonesianya dikatakan dalam bahasa Yunani sebagai labe, tulisannya adalah leb, leb, dipronounce sebagai labe, diartikan sebagai inner man, inner part, mind, will, atau juga heart. Nah, kita perlu menjaga hati sebagai inner man kita, sebagai pikiran kita, keinginan kita, karena itu adalah sumber kehidupan kita. Jika itu semua terkontaminasi, maka semua hidup kita juga akan terkontaminasi. Dan yang keluar dari hidup kita
secara langsung akan mempengaruhi hidup kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dikatakan juga di Markus 7 ayat 21 sampai 22, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Nah, kita bisa lihat bahwa dari segala sesuatunya yaitu dimunculkan atau ditimbulkan atau disebabkan dari dalam hati orang tersebut. Nah, pertanyaannya mengapa segala sesuatunya harus dimulai dari hati? Why inside your heart is so important? Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga hati, menjaga pikiran dan manusia rohani kita, supaya kita bisa memastikan bahwa kita selalu mendapatkan input-input atau masukan-masukan yang benar hanya di dalam kepala kita. Dan itu saya percaya semuanya hanya berasal dari hikmat yang berasal dari atas. The wisdom from above, not from the ground. Godly wisdom, not the man's thought, also not the man's thinking, apalagi wisdom yang berasal dari setan-setan. Nah, jika kita tidak menyaring terlebih dahulu apa yang akan masuk ke dalam hati kita atau kepala kita dengan hikmat yang cuma berasal dari Allah, kita bahkan akan mengizinkan segala sesuatunya, baik itu positif ataupun negatif, bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Contohnya adalah perkataan orang lain yang mungkin baik, tetapi belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ataupun juga kondisi dan kenyataan yang mungkin bagi kita baik, tetapi bagi orang lain belum tentu baik. Sebaliknya juga kita mungkin mengizinkan untuk memasukkan ke kepala kita atau hati kita segala ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, keraguan, kepahitan, kekecewaan terhadap orang lain, ataupun juga anggota keluarga kita, ataupun juga kita mempunyai suatu ekspektasi atau harapan-harapan yang salah. Nah, segala keinginan dan ketidakpuasan ini akan menyebabkan keirihatian atau jealousy. Contohnya dalam saat-saat seperti ini, sosial media sangat berpengaruh sekali. Sering daripada kita membandingkan satu sama lain hidup kita dengan orang lain melalui comparison through the social media. This is something yang kadang-kadang will affect us dan akan mempengaruhi hati kita, pikiran kita. So saya percaya what you allow to go inside of your heart is what will consume you. What you allow is what will consume you. Apa yang kita izinkan masuk akan mempengaruhi kita. Apa yang kita izinkan masuk melalui pikiran kita, melalui hati kita, akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, karena apa yang kita izinkan masuk akan mempengaruhi hidup kita, jika kita mengizinkan yang baik atau hal-hal yang positif, maka tentu saja hal-hal yang positif akan menguasai hidup kita. Sebaliknya kita mengizinkan hal-hal yang negatif, perkataan-perkataan yang buruk, maka tentu saja hidup kita akan dikuasai oleh segala sesuatu yang bersifat negatif. Lalu pertanyaannya kembali lagi, bagaimana agar semuanya itu tidak menguasai kita? Hal yang pertama yang ingin saya bagikan yaitu dengan cara menyaring dan mengisi diri kita hanya dengan firman Tuhan semata-mata. Firman Tuhan saya percaya hanyalah jalan hidup kita, hanyalah kebenaran yang mampu untuk mengubahkan segala sesuatu. Dan juga firman Tuhan adalah sebagai rema, sebagai irama di dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa kita jalani akan dipandu oleh firman Tuhan semata-mata. Bukan dengan pengetahuan kita yang serba terbatas di dunia ini, bukan juga dengan perkataan orang lain yang mungkin berasal dari hikmat seseorang manusia saja, ataupun dari sumber-sumber lain, berita, radio, internet, surat kabar, sosial media yang mungkin juga tidak kita ketahui kebenarannya. Nah, sekali lagi di Amsal 4 ayat 20 sampai 22, mari kita baca di Amsal 4 ayat 20 sampai 22, di mana kita
sekali lagi diajarkan bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Dikatakan di ayat 20, Amsal 4 ayat 20 sampai 22, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Ayat 22, "Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Amin. Dikatakan di ayat 20, "Perhatikanlah perkataanku." Dengan cara detail dijelaskan bahwa yaitu kita untuk fokus dengan firman-Nya. Bagaimana kita bisa fokus hanya melalui ucapannya atau melalui firman Tuhan. Nah, seberapa sering kita mendengar firman Tuhan di gereja ataupun di iCare kita. Kalau kita join online service seminggu sekali seperti hari ini, ataupun juga ikut iCare yang juga hanya seminggu sekali, mungkin kita hanya mendengarkan firman Tuhan hanya 1 kali dalam seminggu. Nah, jika kita hitung dan kita buat perbandingan secara logika, berapa banyak perkataan orang yang bisa kita dengar setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap pagi dan malam, setiap hari kita bangun dan setiap malam kita tidur, berapa banyak nasihat dari perkataan orang yang kita dengar dibandingkan dengan perkataan atau nasihat yang kita dapat melalui firman Tuhan. Berapa juga sering kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan juga buat diri kita sendiri. Berapa sering juga kita percaya dan mengimani janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab sebagai sumber kehidupan kita. Yuk, jaga hati kita. Salah satu cara yang praktikal yaitu fokus hanya melalui firman-Nya. Fokus melalui ucapan-ucapan dan juga janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Dikatakan di Yosua 1 ayat 8, Yosua 1 ayat 8, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Amin. Di sini kita bisa baca bahwa Yosua sendiri diingatkan oleh Tuhan untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Kondisinya pada waktu itu dia sangat lemah. Karena itu Allah berkali-kali terus menguatkan dia, dan dikatakan di ayat 7, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Sehingga Yosua mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, dan apapun yang dia dengar itu masuk sampai ke dalam hatinya. Dikatakan di ayat 7, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Amin. Ini juga yang disebut di dalam kitab Roma, bahwa iman hanya bisa timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan faith only comes by hearing. Hearing the word of God. Amin. Sebagai ilustrasi sekali lagi, saya pakai sebagai perbandingan menurut Harvard Business Review. Kalau saya bisa lihat di tahun 2004 diperlukan hanya 1 kata negatif dibandingkan dengan 5,6 kata positif untuk menghapus atau meruntuhkan perkataan negatif yang kita dengar. Saya ulang sekali lagi, hanya diperlukan 1 kata negatif berbanding dengan 5,6 kata positif untuk menghapus atau meruntuhkan perkataan negatif. Jadi dalam arti kalau kita mendengarkan 1 kata negatif, kita tuh harus dimasukin lebih banyak kata positif untuk menghilangkan perkataan negatif tersebut di dalam hati kita atau di dalam kepala kita. Nah, apalagi kalau kita mendengarkan
kata-kata yang negatif, satu kata negatif, saya percaya dibutuhkan 7 bahkan 10 kata-kata dari firman Tuhan untuk menguatkan kita setiap kali. Nah, mari kita selalu penuhi hati kita melalui dengan input yang cuma berasal dari firman Tuhan. Nah, selain fokus pada firman Tuhan semata-mata, Amsal juga mengajarkan kita untuk menjaga hati kita dengan setuju dan tunduk pada firman Tuhan. Mengizinkan atau menyetujui serta tunduk pada firman Tuhan. Mungkin kita banyak sekali mendengar firman Tuhan, tetapi apakah setiap daripada kita mengizinkannya untuk benar-benar masuk di dalam hidup kita dan juga mengambil alih kehidupan kita, sehingga ketika kita mengambil keputusan, segala kita melakukan perbuatan atau tindakan, kita hanya semata-mata tunduk kepada firman Tuhan. Saya percaya juga tunduk pada firman Tuhan adalah penting untuk pembentukan kerendahan hati kita, yaitu humility kita hanya kepada Allah. Be submissive and be the obedient to the Lord, to the word of God. Amin. Nah, cara lain yang Amsal ajarkan selain fokus pada firman Tuhan dan tunduk pada firman-Nya, kita juga harus tetap belajar. Dikatakan di Amsal 4 ayat 21 yang telah kita baca sebelumnya, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Dikatakan in the message version, keep my message in plain view at all times. Concentrate, learn it by heart. Nah, kalau kita belajar tentang doa itu penting, maka kita akan mengajari bahwa doa itu penting terhadap orang lain. Kalau kita belajar tentang iman, maka itu juga akan mengajari untuk kita bertumbuh di dalam iman dan kita bisa melakukan impartasi pada orang lain supaya orang lain juga bertumbuh di dalam iman. Dan yang namanya belajar, seperti kita di kelas ataupun di bangku kuliah ataupun di sekolah kita, ketika kita belajar, kita hanya belajar tidak cuma untuk sekali. Mempelajari itu tidak hanya terjadi sesekali aja, tetapi kita harus belajar secara berulang-ulang sehingga kita mengerti apa yang kita pelajarin tersebut. Sama juga dengan firman Tuhan, ketika kita baca, kita belajar dan kita merenung, kita harus mempelajarinya itu secara berulang-ulang sehingga kita semua juga mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tersebut. Yuk kita baca di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Cukup panjang di sini dikatakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Dari Ulangan 6, ayat 6 sampai 9 ini, kita juga belajar dan dijelaskan bahwa kita perlu terus untuk belajar di dalam berbagai situasi di dalam hidup kita. Jadi, saya percaya yang namanya belajar tidak akan pernah berhenti. The learning process is never stop. Amin. Maka dengan berhenti belajar, kita secara tidak sadar kita akan berhenti bertumbuh. Ketika kita terus belajar, maka kita juga akan terus bertumbuh. Amin. Poin saya yang kedua untuk hari ini singkat saja, yaitu trust your bin. Buang sampah kita. Buang sampah di dalam kehidupan kita. Nah, kita di poin pertama, kita tidak hanya perlu untuk menjaga apa yang masuk, tetapi kita juga perlu untuk mengeluarkan semua sampah-sampah, semua hal-hal yang tidak berguna atau tidak baik dari hati kita. Yuk kita baca di kitab Ibrani ayat 12, kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengerintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Nah, Ibrani 12 ayat 1-2 menantang kita sebenarnya untuk melepaskan dan mengesampingkan segala sesuatu yang adalah dosa sebenarnya, dan yang akan memperlambat pertumbuhan iman kita, dan juga akan memperlambat hati kita, kerinduan hati kita terhadap Allah kita. Kita perlu menyingkirkan segala sesuatu yang tidak baik untuk kita. Mungkin apakah itu musik atau film-film tertentu, ataupun juga mungkin akun Instagram atau Facebook yang kita ikuti, yang sebenarnya tidak memberikan kita segala sesuatu yang bersifat positif, atau semangat kita menjadi berkobar-kobar, atau segala sesuatunya yang malah menjatuhkan kita. Ataupun juga kita harusnya menjauhkan diri dari pergaulan komunitas yang tidak sehat, orang-orang yang suka gosip, orang-orang percaya ataupun orang Kristen yang sebenarnya hidupnya secara tidak langsung lebih ke arah duniawi daripada ke arah yang sesuai dengan jalan-jalan dan firman Tuhan. Amin. Di Yakobus 3 ayat 15 sampai 16 juga kita telah belajar di minggu-minggu sebelumnya, dikatakan itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Dikatakan di sini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yuk, kita bukan saja harus melepaskan segala sesuatu yang mengikat di dalam hidup kita, segala sesuatu yang bersifat negatif, tetapi kita juga harus menantang diri kita sendiri sebenarnya untuk melakukan perubahan. Menantang diri kita, challenge ourselves to make a changes, sehingga kita akan menjadi fountain ataupun juga air mancur bagi kehidupan spiritual kita sendiri, yang secara langsung bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati orang banyak. Nah, ini juga yang terjadi ketika Rasul Paulus menantang muridnya yaitu Timotius. Mari kita baca di 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Jadi mari kita bersihkan hidup kita dari segala sampah yang menghalangi kita untuk kita terus hidup dan tinggal bersama Tuhan Yesus. Apakah itu lingkungan pergaulan kita, cara hidup kita, mungkin bacaan kita, musik-musik yang kita dengar, atau tontonan yang kita lihat, komunitas kita, cara kita berbicara, tindakan atau respon yang kita berikan di dalam masa-masa yang sulit. Jadi di awal saya berikan ilustrasi bagaimana satu kantong teh bisa memberikan warna yang berbeda-beda ketika kita masukkan di dalam secangkir air panas. Sama juga di dalam masa-masa sulit seperti saat ini, bagaimana kita memberikan respon, apakah itu malah memuliakan Tuhan Allah kita, ataupun malah menjauhkan kita dari hati Tuhan Allah kita. Nah, saya percaya hati setiap daripada kita, hati manusia, dirancang oleh Tuhan untuk mengasihi. Hal apa yang di dalam hati kita, hal apa yang ada di dalam hati kita akan mempengaruhi segala pikiran, segala keinginan, dan juga segala tindakan yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, pikiran, keinginan, atau perbuatan berdosa apa yang ada di dalam hati kita? Tapi sebaliknya,
pikiran, keinginan, atau perbuatan baik apa yang ada di dalam hati kita. Singkat cerita, itu semuanya hanya berasal dari hati kita. So, the question is, what is the foundation of your life? Saya percaya, your foundation determines your fountain of life. Fondasi yang kita bangun akan menentukan sumber mata air atau air mancur yang akan membasahi hidup kita, yang akan memberikan hidup kita dan menuntun hidup kita. Amin. Saya encourage setiap daripada kita baca dari Matius 15 ayat 1 sampai 20, tetapi hari ini secara singkat saya akan ngambil dari ayat 18 sampai 19. Dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mari sekali lagi kita perhatikan hidup kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit, baik di saat seperti ini ataupun juga di masa yang akan datang. Apa yang sebenarnya terpancar keluar dari hidup kita. Mari kita tilik hati kita kembali, apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita seperti Tuhan telah mengasihi kita, bagaimana juga respon hati kita untuk menjalani kehidupan yang sulit di masa-masa sekarang ini ataupun juga di masa-masa yang akan datang. Apakah sumber yang kita miliki dalam hidup ini? Who is the fountain of your life? Saya ulang sekali lagi dari Amsal 4 ayat 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amin. Saya berharap firman Tuhan yang kita belajar hari ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi juga refleksi hidup kita. Jaga hati kita selalu dan juga kita buang segala sampah, segala hal-hal yang tidak kita perlukan, hal-hal yang kita anggap sebagai itu dosa atau hal-hal yang kita anggap sebagai sampah dari dalam kepala kita dan juga hati kita. Happy Sunday, God bless you all and see you next week. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya pribadi berharap segala firman Tuhan yang kita dengar, kita mampu untuk melakukannya dan juga diberikan kekuatan untuk kita tunduk dan kita setia dan taat akan firman Tuhan semata-mata. Dan juga firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita dan kita juga akan setia selalu di dalam jalan-jalannya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita bisa angkat tangan atau juga berdoa di dalam hati kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi yang percaya. Katakan amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu sehingga engkau yang memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, studi, keluarga, bisnis, pelayanan, dan segala sesuatu yang saudara lakukan. Tuhan yang akan buat berhasil. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita hari ini, minggu depan, dan seterusnya, sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.